Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, perusahaan pelayaran PT Pancaran Samudra Transportasi Tbk atau calon emiten dengan kode SAM PSAT segera menggelar penawaran umum atau IPO dengan harga pelaksanaan yang dibanderol sebesar Rp900 per lembar saham. Ya, pemirsa, harga pelaksanaan IPO perseroan merupakan batas atas dari rentang harga book building di kisaran Rp850 sampai Rp900 per saham. Sebagai catatan, Pancaran Samudra Transport akan melepas sebanyak-banyaknya 222,3 juta unit saham atau mewakili maksimal 15% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dalam IPO. Artinya perseroan akan menerima dana segar sebanyak 200,11 miliar rupiah, di mana pada aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Penawaran umum saham PSAT akan dilaksanakan pada 2-4 Juli 2025 dan ditargetkan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2025. PT Mitra di Perkasa Tbk atau MAPI menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada hari Senin lalu. Ya, pemirsa, RUPST kali ini sepakat untuk membagikan dividen Rp166 miliar untuk periode tahun buku 2024. PT Mitra di Perkasa Tbk atau MAPI menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Senin. RUPST kali ini sepakat untuk membagikan dividen Rp166 miliar untuk periode tahun buku 2024. Pemegang saham menyetujui pembagian dividen Rp166 miliar atau Rp10 per saham. Dengan begitu, jumlah dividen pay to ratio perusahaan mencapai 7,7% dari laba bersih tahun buku 2024. MAPI membukukan laba bersih mencapai Rp1,76 triliun di tahun 2024. Perolehan laba tersebut turun 6,65% bila dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,89 triliun. Sementara pendapatan bersih MAPI di tahun 2024 tercatat Rp37,83 triliun, naik 13,55% dari periode yang sama tahun 2023 yang mencapai Rp33,31 triliun. Total pendapatan bersih yang dikurangi beban pokok penjualan dan beban langsung menghasilkan laba kotor sebesar Rp16,14 triliun, naik dari sebelumnya Rp15,09 triliun. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT Adi Komuter Properti Tbk telah melakukan pembayaran sebagian pinjaman kepada induk usahanya PT Adi Karya sebesar Rp74 miliar. Ya, pinjaman tersebut merupakan bagian dari dana jangka pendek yang diperoleh di awal tahun ini. PT Adi Komuter Properti Tbk telah membayarkan pinjaman sebesar Rp74,59 miliar kepada PT Adi Karya Tbk. Pembayaran ini merupakan bagian dari pinjaman dana jangka pendek sebesar Rp82 miliar yang dicairkan pada 31 Januari 2025. Adikarya yang merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 90% memberikan pinjaman dengan suku bunga 9,02% hingga tanggal jatuh tempo 30 Juni 2028. Dalam perjanjiannya, ADCP memberikan jaminan berupa aset tanah yang clean and clear. Tanah tersebut berlokasi di Cikunir Halalia, Cikunir 2, Anggrek Kadumangu, Sentul Prikes, dan Anggana. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan mendukung modal kerja perusahaan. Menurut manajemen ADCP, likuiditas masih menjadi tantangan utama akibat kondisi makroekonomi, penjualan, dan produksi. Untuk mengatasinya, perusahaan melakukan langkah strategis seperti mengoptimalkan pemasukan kas, efisiensi operasional, dan percepatan penagihan piutang. Langkah ini disebut sebagai komitmen untuk menjaga keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, emiten penyedia layanan managed services dan solusi cloud di Indonesia PT Data Sinergi Tamajaya Tbk atau Elitery ini berencana untuk menggelar ekspansi hingga pasar Asia Pasifik. Ya, sebagai langkah awal, Elitery telah melebarkan sayapnya di Malaysia pada tahun 2024. Di negeri jiran itu, Elite telah mendirikan anak usaha yang bernama Elitery Global Technology Sendirian Berhad, dan Malaysia dipilih karena memiliki potensi pertumbuhan teknologi yang signifikan dan khususnya dalam kerangka inisiatif Malaysia Digital Economy Blueprint My Digital. Selain itu, end user spending untuk sektor enterprise Malaysia untuk security software dan security services diperkirakan mencapai lebih dari $3 miliar. Adapun jumlah tersebut termasuk di dalamnya infrastructure protection yang mencapai $1,45 miliar, cloud security sebesar $783
maksud kami 783 juta dolar dan Managed Security Services senilai 764 juta dolar Amerika. Ya, hingga akhir tahun anak usaha di Malaysia itu bisa berkontribusi terhadap total pendapatan elit sebesar 55 dan juga diharapkan seiring berjalannya waktu kontribusinya bisa meningkat seiring dengan ekspansi ke proyek-proyek dengan margin tinggi, khususnya ke pelanggan korporasi atau business to business. Elit menargetkan ada pertumbuhan laba sebesar 30% pada 2025. Ya, tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali.